Ada 4 petitum atau petisi atau tuntutan. Yang pertama, KPUD itu membuka semua file tentang Pak Jokowi, ya. Jadi persyaratan nyalon wali kota itu dulu apa? Atau petitum atau tuntutan kami yang kedua itu SMA 6. Mereka ini kan punya buku register atau buku induk siswa. Kalau di dalam bahasa Belanda namanya stemboek. Orang sudah jadi presiden itu sudah bukan rahasia. Kalau utang dengan negara saja tidak rahasia, apalagi sejarah, CV dan sebagainya. Pengadilan ini buat kami adalah tempat mengedukasi, bukan tempat membenci, bukan tempat menghinakan, tapi justru menjadi tempat terhormat bagi siapapun yang hari ini sedang diragukan keabsahannya kalau dia pernah sekolah. Begitu rekan-rekan, dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya dengan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada 2. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Dan ini ada yang menarik ya, bahwa hari ini dan beberapa hari sebelumnya itu muncul pernyataan dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa gugatan kita ini berpotensi ditolak karena ingin membatalkan ijazah Pak Jokowi. Itu satu pernyataan menurut saya yang gegabah, satu pernyataan yang tidak faktual, dan satu pernyataan yang tidak memahami mekanisme atau urutan atau sistem persidangan. Sistem persidangan kalau perdata itu kan yang pertama adalah menunjuk mediator. Kemudian yang kedua setelah menunjuk mediator tentu di situ ada proses namanya mediasi. Jadi tidak mungkin ketika menangani sebuah perkara langsung membuka gugatannya apa. Itu yang pertama ingin sampaikan. Yang kedua, sampai hari ini kami belum membacakan gugatan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa tahu isi gugatannya apa, lebih-lebih Pak Mahfud. Tidak mungkin itu. Yang ketiga, secara substansi materi gugatan kami itu konstruksinya tidak ada pembatalan ijazah. Ada 4 petitum atau petisi atau tuntutan. Yang pertama, KPUD itu membuka semua file tentang Pak Jokowi, ya. Jadi persyaratan nyalon wali kota itu dulu apa? Kalau dulu menyertakan CV atau kurikulum vitae harus disertakan. Kalau dulu menyertakan syarat pendidikan minimal SMA tentu harus disertakan syarat pendidikan. Apakah di syarat pendidikan juga mencantumkan insinyur sekalian atau barangkali mungkin dokter Andes, kan kita tidak tahu, ya. Kemudian yang kedua, petisi atau petitum atau tuntutan kami yang kedua itu SMA 6. Mereka ini kan punya buku register atau buku induk siswa. Kalau di dalam bahasa Belanda namanya stemboek. Ya, jadi stemboek ini akan dibuka seseorang itu masuk SMA kapan,
kemudian aktivitasnya kapan, naik atau tidak dan sebagainya akan tercermin di situ. Jadi kalau ada klaim dari teman-temannya yang mengatakan Pak Jokowi selalu juara, kan bisa diuji di situ ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan meminta kepada yang namanya Universitas Gadjah Mada sama melakukan hal yang sama, steambook. Steambook itu dalam artian Universitas Gadjah Mada harus membuka seluas-luasnya tentang rekam jejak pendidikan Pak Jokowi, karena wakil rektor 2 yang ibu-ibu itu kan mengatakan Pak Jokowi itu mengikuti Tridharma dari sekolah penelitian pengabdian ya, yang sampai salah sebut fakultasnya kedokteran begitu. Nah itu kan harus diuji di depan publik. Dan keempat, ini yang paling parah yang tidak dimengerti oleh Pak Mahfud MD ya, bahwa ada undang-undang yang melarang orang itu menyembunyikan identitas seorang pejabat negara. Apalagi beliau sudah terpublikasi, sudah selesai sebagai pejabat negara. Maka seperti ijazah, seperti pendaftaran dan sebagainya itu atau CV itu bukan sesuatu yang dirahasiakan, dan itu ada konsekuensinya. Ya, di pasal berapa? 83 ayat 2 ya. Konsekuensinya kalau UGM mengatakan ijazahnya hilang atau KPU tiba-tiba menghapus data, mereka kena pasal 83, ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan dendanya adalah 500 juta. Dan itu yang akan jadi opsi kami terakhir kalau di dalam mediasi tidak jalan. Saya tidak ragu-ragu melaporkan ketua KPUD Surakarta, saya melaporkan kepala SMA 6 yang sekarang hari ini, dan saya melaporkan rektor UGM yang wanita itu. Jadi ibarat berjuang kami ini urut. Dan kepada Pak Mahfud terkhusus saya mengatakan, gugatan kami ini namanya gugatan perbuatan melawan hukum, atau di dalam bahasa Belanda onrecht matig gedat, diatur di mana? Di pasal 1365. Gugatan kami bukan wan prestasi. Wan prestasi itu ada kesepakatan. Kalau yang muncul di mana-mana Pak Mahfud mengatakan kan tidak ada perjanjian. Ya memang kami tidak ada perjanjian, makanya kami juga tidak menuntut pembatalan. Kalau menuntut pembatalan itu mekanismenya bukan pengadilan umum, tapi pengadilan tata usaha negara. Jadi ada hal-hal baru, dan saya akan memberi hadiah kepada para tergugat dalam bentuk laporan polisi. Anda telah menyembunyikan data, Anda telah menyembunyikan CV Pak Jokowi, itu melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya. Pasalnya adalah 83 ayat 2. Jadi saya sebagai ahli pidana membuktikan di injury time, di terakhir mediasi ini senjata saya banyak. Nah, ini sangat surprise ini ya. Jadi jangan main-main, jangan mengatakan berlindung, nggak ada ya. Siapapun tidak boleh berlindung di balik polisi, berlindung di balik rahasia, nggak ada. Orang sudah jadi presiden itu sudah bukan rahasia. Kalau utang dengan negara saja tidak rahasia, apalagi sejarah, CV dan sebagainya. Itu teman-teman. Mungkin ditambahkan rekan kami. Jadi dari saya hari ini kan agendanya kan masih mediasi ya. Jadi mediasi ini kan kemarin kita sudah menyetujui bahwa hari ini agendanya adalah kaukus. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik bahwa kaukus ini nanti akan dari para pihak ini akan ketemu dengan mediator secara tertutup. Ini mengungkapkan apa keinginan dari masing-masing pihak. Gitu. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap pada gugatan, kami tetap meminta kepada majelis hakim sesuai dengan petitum yang kami ajukan. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari berbagai macam media yang memberitakan ya. Jadi ada timelinenya dari Pak Jokowi terus kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini gampang pembuktian ijazah ini, bawa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu, tunjukkan kepada masyarakat, dan silakan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jadi kalau seandainya bilang, oh ini bukan milik pribadi, bukan objek penelitian, karena beliau itu sudah menjadi pejabat,
kalau sekarang memang beliau itu mantan presiden, tetapi jangan lupa sekarang juga beliau masih menjabat sebagai penasihat Danantara, jadi beliau itu masih menjadi seorang pejabat publik. Itu ya untuk ijazah dan berkas-berkas lain itu justru wajib diumumkan. Seperti yang contoh tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, Muhammad Hatta, yang ijazahnya dipamerkan di Belanda. Terus yang kedua, bahwa ini sebenarnya adalah ujian bagi para pejabat ya. Jadi pejabat ini kan bukan terus seenaknya berpendapat dan itu dianggap sebagai hukum. Bukan, hukum di Indonesia itu jelas mengaturnya. Jadi tidak seperti keinginan pribadi, tetapi hukum ini sudah diatur sedemikian rupa. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Jadi siapapun beliau, jadi dengan isu yang semakin meningkat ini, Pengacaranya Pak Jokowi yang di Jakarta maupun di Surakarta, bahwa itu rahasia saya buka. LHKPN, harta kekayaan saja wajib diumumkan, apalagi cuma ijazah, apalagi cuma sekolah. LHKPN itu undang-undang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi tahun ini kalau saya wali kota tambah harta saya berapa, berkurang berapa, harta bergerak dan tidak bergerak saya apa, itu aja diumumkan. Jadi logika ini sudah kami bongkar, dan kemarin memang kami sengaja ya, dan itu bukan penghinaan. Masa disuruh bukan ijazah kok penghinaan, kecuali orang yang sudah di muka umum terbukti punya ijazah nggak perlu dibuktikan ya. Saya nggak perlu dibuktikan karena sudah terbukti ijazah saya sudah diupload ya di SIM ya, di LD Dikti atau Kopertis 6 ya. Jadi sekali lagi menyoal tentang ijazah itu bukan menyebarkan rasa malu, bukan mempermalukan, bukan menghinakan. Kenapa? Karena harta yang namanya tambah piring, tambah jam tangan, tambah sepeda motor atau sepeda listrik saja wajib diumumkan, namanya LHKPN. Jadi pengadilan ini buat kami adalah tempat mengedukasi, bukan tempat membenci, bukan tempat menghinakan, tapi justru menjadi tempat terhormat bagi siapapun yang hari ini sedang diragukan keabsahannya kalau dia pernah sekolah. Begitu rekan-rekan? Terima kasih. Oke, terima kasih.